Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gila ya, ketemu lagi di perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hafiz. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam edisi kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin kembali program kita Daily Reflection ya. Pagi ini kita masuk ke Maret 20 ya. Bahwa berjuang untuk mengetahui keilahian diri lah sebenarnya. Kalau mengetahui Tuhan pada dirinya sendiri kan, bukan itu maksudnya kan, tapi mengetahui keilahian pada diri masing-masing itu adalah hal yang murni, dan itu adalah merupakan ultimate aspiration ya. Jadi cita-cita paling agung gitu ya. Tapi kan tidak semua orang ingin berjuang ya, berjuang untuk mengetahui keilahian dirinya gitu. Seperti itu. Ya, semua orang ingin berjuang mengenal keilahian diri, karena memang selain tidak menjadi tradisi gitu ya, selain tidak menjadi tradisi, juga tidak tersedia layanannya kan. Kalau nggak jadi tradisi itu tidak tersedia layanan. Kemudian orang kemudian tuh merasa bahwa kalau sudah masuk kelompok masyarakat agama tertentu itu, dia merasa sudah tahu mengenai keilahian dirinya, padahal itu belum tentu. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, keadaan masyarakat hari ini yang sangat-sangat tergantung dengan obat-obatan gitu ya, yang sangat-sangat tergantung dengan apalagi bahan-bahan kimia gitu. Kemudian sangat rapuh secara psikologis. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mengetahui keilahian diri kita gitu ya. Seperti itu. Apalagi kemarin pas baca postingannya Jenny gitu kan, di dunia itu setiap 40 detik ada satu orang yang bunuh diri. Setiap 40 detik. Nanti 40 detik setelah ini hati-hati loh. Di ruangannya itu berkemungkinan satu orang yang bisa bunuh diri. Itu kan hal yang memprihatinkan. Artinya daya hidup, semangat hidup manusia itu lemah sekali. Apalagi dalam hal misalnya semangat hidup untuk
mengevolusikan otaknya, itu kan mengevolusikan masyarakatnya, itu lambat sekali kan, karena memang orang tidak, apalagi ya, tidak tahu sebenarnya, tidak tahu bahwa pada dirinya itu ada potensi keilahian. Kok nggak muncul? Ya karena sudah jadiin orang gitu. Jadi diri itu tidak muncul potensi ilahiannya karena diri itu sudah menjadi orang. Nah, diri yang menjadi orang ini kan yang kita sebut sebagai es kecil kan. Diri yang bisa melampaui ego, es kecil itu kan keegoan. Keegoan itu artinya berbeda dengan keegoan dalam makna psikologis. Ini tuh keegoan dalam makom spiritual itu artinya, atau dalam spiritualitas itu artinya kan diri itu menjadi orang. Seperti itu. Dan apa ya, di Indonesia pemahaman mengenai untuk mengenal diri sejati itu, diri ilahiyah itu harusnya itu menjadi jaminan gitu loh. Menjadi jaminan untuk produktivitas kita selama hidup, selama hadir di bumi gitu. Ya kan? Persoalannya kan termasuk institusi agama juga tidak melihat potensi ini. Tidak melihat potensi ini. Ya, kan? Apalagi misalnya di Toriko, sebenarnya Toriko itu yang paling bertanggung jawab. Karena dia menyediakan jalan orang untuk mengenal sampai pada keilahian diri itu kan. Tapi juga kita kan belum melihat kelompok Toriko yang cemerlang gitu. Jamaahnya ya. Jamaahnya kalau ajarannya pasti cemerlang, tapi jamaahnya mana? Belum. Kita masih melihat kelompok-kelompok Toriko itu jauh dari kecerdasan. Ya, masih jauh. Terbelakang gitu wacananya. Padahal itu adalah sebuah jalan bagi setiap orang yang melaluinya itu pasti akan mengenal keilahian diri mereka sendiri. Entah apa gitu wacananya yang dikembangkan. Padahal ini masa depan umat manusia itu diri itu mampu menemukan keilahiannya. Itu kan jaminan ya, jaminan yang memastikan bahwa dia mampu kreatif. Dia mampu belajar apapun gitu. Kalau dia diri itu muncul keilahiannya. Gitu. Pada akhirnya ini keilahian diri itu tidak tergarap gitu. Sibuk dengan ya hal-hal yang hanya sibuk dengan hal-hal yang normatif. Bukan berarti normatif dibuang ya, tapi kalau berhenti di situ, kemanusiaan itu hanya menjadi tumpukan sampah. Tumpukan sampah lah ya. Kriminal di mana-mana, sakit di mana-mana, nggak ada masa depan, hidup meaningless, krisis amal soleh, gitu-gitu kan. Mestinya kita, ya solusinya itu kamu ke sini gitu. Kamu temukan diri ilahiamu. Solusinya, metodenya gimana? Suluk. Kan gitu, suluk. Pergi suluk. Pergi suluk artinya menjelajahi seluruh kemungkinan spektrum dirinya sendiri gitu. Gitu kira-kira biar keren. Dia pergi menjelajahi seluruh kemungkinan spektrum diri yang bisa diakses.
suluk. Jadi keluar dari suluk tambah kuat ya. Oh, kalau di D3 itu jadinya begini. D4 itu jadinya begini. D5 tuh begini. D6 tuh begini. D7 tuh begini. D8 tuh begini. D9 tuh begini. D10 itu begini. Jadi ada pengetahuan yang bersifat paralaks. Ya kan? Dia bisa punya pengetahuan yang dia bisa mengetahui kompleksitas dari dirinya sendiri gitu. Ya, kita belum lah nemu kelompok Toriko yang jamaahnya itu ya ahli dalam memahami kompleksitas dirinya sendiri. Ya. Jadi kebanyakan orang masuk Toriko itu untuk cari bodyguard. Ya kan? Cari bodyguard. Gitu. Bukan untuk suluk memahami kompleksitas dirinya sendiri. Kita masih masuk Toriko itu ya biar punya tiket lewat. Pas ya, tiket lewat untuk ya pertanyaan-pertanyaan di kuburan, man buka, tanya guruku. Masih begitu kan promosinya. Masih begitu kan promosinya. Man buka, tanya guruku. Aduh. Mana biuka, wes tanya guruku. Ya, ya masih cari dekengan gitu. Itu tuh kan sesuatu yang berangkat dari psikologi kebodohan dan ketakutan kan. Ya kalau bodoh memang pasti was-was, pasti takut. Padahal itu kan apa ya? Kita masuk Toriko itu untuk menjelajahi kompleksitas diri kita gitu. Sehingga kita bisa memilih, bisa memperagakan keutuhan diri yang mana gitu ketika menghadapi situasi kehidupan kan gitu sebenarnya. Ya semoga ada kelompok Torikoh yang ahli dalam memahami kompleksitas diri mereka sendiri. Kayak gitu ya. Ya, dan itu ya harus ada lah. Karena itu masa depan kemanusiaan kita itu pada jiwa yang mampu mengenali kompleksitas dirinya sendiri. Toh kita sudah punya panduan-panduan. Ini D3 itu ada apa, D4 ada apa, D5 ada apa, D6 itu ada apa, D7, D8. Jelajahi ini gitu. Jelajahi sendiri. Jelajahi. Ambil pengetahuan di setiap jenis ini. Ambil pengetahuan. Jangan lupa 3 buku pendasaran diri ya dibaca gitu. Mentang-mentang nggak diingatkan lagi terus lupa gitu ya. Apa itu Bang 3 buku pendasaran diri kok nggak tahu aku ya. Ya udah order tapi kamu nggak baca. Power Force itu bagus. Solving Ego. Kemudian itu TLOC. Waduh di mana itu ya? Saya sudah beli tapi hilang. Ah, beli lagi. Beli lagi. Beli lagi. Habis nggak dibaca. Gitu. Dan kalau bisa, nah boleh dipinjam. Nah, boleh dipinjam. Jadi gitu. Jadi masa depan itu ada di keilahian itu. Dan memang untuk ke sana itu panjang toh. Menjelajahi medan D3, D4, D5, D6, D7. Tapi ini kan di dalamnya ini ada pengetahuan-pengetahuan. Ada pengetahuan-pengetahuan. Sampai dia bisa mengetahui semua ini. Langsung. Ada punya pengetahuan langsung.
kalau dia bisa punya pengetahuan langsung pada dirinya gitu ya, itu nanti dia cerdas loh. Dia cerdas. Apa sih yang nggak bisa dibaca? Jadi jangan tidak lagi bercita-cita menjadi orang cerdas. Kamu kalau bisa membaca kompleksitas dirimu dari D3 sampai D6 aja, tapi itu utuh. Kamu jenius. Kamu jenius. Swear. Nah, gitu. Swear gitu. Kamu pasti jenius gitu. Ya, beneran gitu. Karena yang bisa mengetahui diri sampai di D6 itu setara dengan para ahli mistikus. Setara dengan para PhD di bidang fisika kuantum. Itu kemampuan pemahaman mengenai konsep-konsep abstrak, hal-hal yang bersifat teoritis itu tinggi gitu. Kamu setara dengan David Bohm gitu ya. Orang Kebumen itu. Kamu setara dengan siapa tuh ya? Boleh jadian tuh. Itu orang Wamponiki dia. Siapa? Si ada siapa itu ya? Siapa Bu Riyadmi yang teori keboleh jadian tuh? Itu orang Wamponiki. Seperti itu. Dan ini sebuah disiplin gitu loh, sebuah disiplin keilmuan. Nggak usah jauh-jauh sampai ke alam, enggak. Tapi tuntas sampai D6 tuh tuntas. Kamu nggak ada buku-buku yang tidak bisa kamu baca. Malah kamu bisa memberi komentar. Kerjaanku kan gitu, memberi komentar tiap hari. Ada aja, tak beri catatan khusus. Ada aja. Oke. Dan sebaiknya kita mesti apa ya? Oke. Masa depanku itu adalah jika aku bisa menemukan diri ilahi aku, atau jika bisa aku menemukan diri transendenku. Menemukan langsung, bisa tiap saat ke sana. Bisa tiap saat. Kan seperti itu. Jadi nggak mungkin dia selamat dari kekacauan dunia. Selamat dari kekacauan dunia. Kuasa ini aja secara langsung, tapi ya secara langsung. Makanya kamu olah terus, baca terus. Ini kan tentang dirimu sendiri. Baca buku DE itu, Dissolving Ego, bukan DE yang itu. Itu kamu baca sampai, oh ya ini saya tahu ini. Gitu. Oke, itu. Kemudian ini ada pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan, apa bedanya acceptance dengan surrender gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Dengan surrender. Kalau bahasa menanya acceptance itu kan hundah, mau. Hundah. Kalau saya tambah ini jadi mobil nih, Hyundai gitu. Kalau surrender itu kan ngarah. Ya inilah pentingnya kita punya bahasa daerah, jadi bisa membedakan. Acceptance itu artinya menerima. Hyundai itu iya, mengiya. Iya, gitu. Mengiyakan kenyataan gitu. Misalnya udah kena penyakit kencing manis, oh iya sudah, nggak usah saya nggak mau, wah gitu kan. Saya nggak mau. Jangan ada penolakan. Itu Honda gitu ya.
Kalau surrender itu ngarah-ngarah itu, kalau dalam konteks di kampung ya, di kampung itu saya mungkin umur 4 atau 5 tahun gitu. Saya diajarin konsep tauhid oleh bibi saya gitu. Jadi bibi saya itu ngajarin konsep tauhid melalui cerita. Melalui cerita main petak umpet antara Tuhan dengan Nabi Muhammad gitu. Pertama-tama Nabi Muhammad dulu yang disuruh bersembunyi gitu. Kemanapun, pokoknya bersembunyi di atas langit ke bawah. Ini kan makhluk spiritual ya. Bersembunyi kemana saja. Tuhan tidak memerlukan upaya apapun untuk bisa menemukan itu. Selalu itu kamu. Babak kedua, gantian Tuhan yang bersembunyi, dan Tuhan tidak memerlukan upaya apapun untuk bersembunyi gitu. Suruh nyari, nggak bisa ketemu, nggak bisa. Sampai kemudian ngarah itu. Jadi ceritanya ini dalam waktu itu ya, lebih bisa ya. Ini ada 2 diri, sama ada diri yang namanya Allah, ada diri yang namanya Muhammad. Sama-sama diri untuk menentukan siapa yang Tuhan. Siapa yang menjadi sumber gitu loh. Jadi dulu gitu pendidikan tauhid yang pertama kali saya terima itu gitu. Bahwa kamu harus ada 2 diri dulu. Ada 2 diri. Untuk menentukan siapa yang menjadi sumber, mari diuji gitu. Mari diuji. Pada akhirnya dalam cerita bibi saya itu, ya Nabi Muhammad lah yang bersahadat bahwa engkau memang sumber diriku gitu. Begitu. Kamu Allah yang merupakan sumber diriku. Seketika diri yang ini menjadi Abdullah. Gitu toh. Pendidikan tauhid. Sampai sekarang pendidikan macam itu saya ingat, dan itu paling simpel gitu. Ngarah itu artinya menyerah untuk menjadi sumber diri. Ya kan? Jadi permainan petak umpet itu diceritakan oleh bibi saya. Itu permainan untuk menentukan siapa yang sumber diri gitu. Siapa yang sumber. Menyerah. Makanya kalau ada yang mengaku Tuhan, silakan gitu. Silakan saja. Tapi konsekuensinya kamu ngurus saya gitu. Simple. Ya kan? Kamu urus. Itu cara. Jadi ngarah itu diceritakan seperti sampai ngarah gitu. Saya tidak mau menjadi bukan saya yang sumber, engkau saja yang sumber gitu. Seketika terjadi di situ sahadat bahwa yang sumber itu engkau, kamu, aku ini ya dari sumber. Nah itu musahadanya begitu. Ternyata bertauhid semacam itu tinggi gitu. Karena itu diri dengan diri ketemu, ya toh? Sampai main petak umpet segala. Itu kan ketemu gitu. Ketemu gitu. Dan itu simple menurut saya. Jadi saya kalau misalnya dibilang nanti kamu tersesat di jalan Tuhan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin tersesat. Kenapa lah? Kan dia diajarkan konsep tauhid semacam itu. Yang ada tuh, saya tersesat tidak mengenali keilahianku. Itu bisa tuh. Gitu kan. Yang mungkin itu adalah saya tersesat tidak mengenali keilahianku. Nah, itu banyak. Termasuk yang beragama itu ya banyak. Ya kan? Itu yang mungkin. Jadi harusnya gitu dalam pandangan saya yang diajarkan itu adalah
bagaimana dia tidak tersesat dalam mengenali keilahiannya. Kalau tersesat di jalan Tuhan itu, Tuhan itu adalah jalan yang tanpa ada awal akhirnya. Gimana mau tersesat? Yang ada itu kamu tersesat tidak mengenali keilahianmu. Ya seperti itu gitu. Jadi mestinya yang kita kembangkan itu dari model cerita bibi saya ini gitu ya. Bibi saya itu enggak apa ya. Saya tanya dari mana belajar tauhid begini. Ya cerita dari bapaknya begitu. Diceritain, dan ini cerita orang kampung. Semua dia orang-orang tua di kampung tuh tahu cerita ini, itu bukan eksklusif gitu. Semua tahu gitu. Cuman ada yang diceritain, ada yang enggak. Saya waktu itu kalau enggak 4, 5 gitu. Dan itu menjadi dasar pemahaman tauhid sampai sekarang, enggak berubah. Kalau ditanya, guru tauhid saya pertama itu bibi saya itu. Bibi saya. Gitu. Seperti itu. Di sini rahasia. Oh, itu umum, itu cerita kampung. Bisa ditanya tuh sama orang-orang yang mungkin seusia saya gitu ya. Atau yang di atas saya pasti tahu cerita itu, gitu. Semua tahu. Permainan pontakope gitu. Bermain petak umpet. Jadi surrender di situ itu betul-betul menyerahkan, ya toh? Ngara itu menyerahkan. Apa yang harus diserahkan gitu? Ya apa yang kamu genggam sebelumnya? Apa yang kamu miliki sebelumnya? Kalau sebelumnya kamu merasa sebagai sumber diri, serahkan itu kepada yang kamu serahkan. Seperti itu. Ngara itu gitu. Ngara. Ya kira-kira gitu ya. Kira-kira. Oke lah itu dulu pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Saya lagi mengingatkan ya, Insya Allah mentoring Telos Day Jumat besok ini tanggal 13 sampai 15. Dan Insya Allah tanggal 16 ini kita ada kelas umum ya di hari Maulid Nabi. Kita akan bahas the power of unconditional love. Ini kita akan membahas jurnalnya Frank Chris. Baik, terima kasih. Kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.